Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman bersama saya Arif Nugroho. Kali ini di mata kuliah Cost Based Pricing Strategi ST Surakarta. Oke, topik kita kali ini kita akan di Cost Based Pricing Strategi kita akan membahas mengenai biaya relevan. Nah, biaya relevan itu sebetulnya dia biaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategi jangka panjang. Yang kedua, keputusan strategi jangka pendek atau keputusan taktis. Nah, kita masuk ke materi yang pertama dulu ya. Jadi berbicara mengenai pengambilan dari biaya relevan digunakan sebagai alat membantu pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, sebelum kita ke proses pengambilan ya, sebelum kita berbicara mengenai biaya relevan secara umum, kita masuk dulu ke proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu tentunya ada beberapa rangkaian yang harus dijalankan oleh pihak manajemen. Yang pertama apa? Melakukan perumusan masalah. Jadi cari dulu apa yang menjadi akar permasalahan, ya kan? Yang kedua, lakukan identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang sudah didapatkan. Tentunya ketika sudah diidentifikasi, kita cari tuh alternatif dalam pemecahan permasalahan tersebut. Nah, setelah itu baru kita melakukan identifikasi keunggulan, kelemahan dari masing-masing alternatif. Nah, setelah itu baru melakukan identifikasi terkait apa? Biaya-biaya yang timbul dari alternatif-alternatif tersebut. Biaya itu relevan tidak? Ya, ketika kita mengambil keputusan dari alternatif itu. Dan yang kelima, mempertimbangkan faktor-faktor secara kualitatif. Dan yang keenam, baru mengambil keputusan. Jadi tahapannya ada 6 dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Oke, yang pertama kita masuk ke yang pertama dulu ya, dalam perumusan masalah. Dalam perumusan masalah tentunya kita perlu manajemen perlu melakukan semacam kayak melakukan pencarian, pengakuan atau mencari titik permasalahan. Ya. Lah, caranya bagaimana? Bisa metodenya melakukan penghimpunan informasi, mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah tertentu, baru nanti lakukan identifikasi apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Nah, setelah itu tentukan skala prioritas. Ya. Misalkan ada seorang manajer toko menerima keluhan dari konsumen bahwa barang yang dibelinya selalu dalam keadaan rusak atau cacat. Nah, setelah itu manajer melakukan penyelidikan. Nah, ternyata ditemukan bahwa dalam proses penyimpanan barang di gudangnya itu ternyata sudah penuh dan kotor gudangnya. Nah, dari situ kan manajer bisa melakukan semacam kayak pengumpulan informasi dan melakukan identifikasi dulu. Oh, ternyata gudangnya kotor dan sudah penuh. Berarti barang itu rusak. Bisa indikasinya dari permasalahan terkait dengan apa? Kapasitas dan kualitas penyimpanan barang. Ini sangat penting ya. Karena ada standarnya dalam melakukan penyimpanan barang. Nah, dari situ setelah itu baru melakukan identifikasi alternatif pemecahan masalah ya. Misalnya ketika sudah tadi kasus yang pertama tadi, manajer toko menemukan bahwa ternyata gudangnya sudah penuh dan kotor, maka manajer titik permasalahannya kan ketika sudah ditemukan seperti itu, manajer itu memberikan alternatif. Yang pertama, membangun gudang baru. Tentunya nanti konsekuensinya kan timbul namanya biaya. Menyewa gudang lain juga sama ya, itu akan timbul biaya.
atau menata ulang gudang yang lama. Nah, itu alternatif yang relevan. Kalau menata gudang yang lama berarti kan berbicara mengenai proses penataan dan pembersihan. Nah, proses penataan pembersihan tentunya itu kan tidak bisa dikerjakan sendiri, juga butuh tenaga tambahan atau ekstra, butuh biaya juga. Nah, alternatif relevan itu dari tiga-tiganya itu tetap nanti muncul namanya biaya. Tapi ada alternatif lainnya. Dengan cara apa? Menghentikan pembelian barang atau menghentikan sementara pembelian barang sampai gudang kosong. Nah, kalau itu memang tidak timbul konsekuensi biaya. Namun, kalau dicermati dengan menghentikan pembelian barang sampai gudang kosong, kan bisa diprediksi. Ternyata nanti ketika menghentikan pembelian, barangnya tidak laku-laku sama saja. Jadi ini merupakan salah satu kategori contoh alternatif yang tidak relevan, ya. Karena sudah penuh, sudah kotor itu mungkin faktornya macam-macam ya, karena memang ada sirkulasi tenaga kerja atau manusia hilir mudik di situ, kan akhirnya otomatis gudang jadi kotor juga bisa, ya. Atau mungkin karena kondisi lingkungan yang berdebu dan seterusnya. Nah, itu dalam melakukan identifikasi alternatif itu pemecahan masalahnya, kalau yang relevan ya membangun gudang baru, menyewa gudang lain, atau menata ulang gudang lama, tapi dengan konsekuensi catatan perlu mengeluarkan biaya. Namun yang tidak mengeluarkan biaya dengan cara menghentikan pembelian, siapa yang bisa memastikan kalau dengan menghentikan pembelian itu gudang itu bisa kosong, bisa semakin permasalahannya terselesaikan. Justru malah bisa menimbulkan permasalahan baru, ya. Barangnya misalnya tidak laku ternyata dan gudang sudah menumpuk. Nah, itu malah nanti produk-produk yang harusnya tidak rusak jadi ikut rusak, ya, karena faktor itu tadi. Nah, itu berarti alternatif tidak relevan, seperti itu. Nah, itu dalam melakukan identifikasi alternatif. Yang ketiga, ketika alternatif sudah ditemukan, baru kita melakukan identifikasi terkait dengan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing alternatif yang akan kita ambil tadi. Misalnya membangun gudang, keunggulannya pasti ada. Apa? Daya tampungnya dapat diatur sendiri, milik sendiri, ya, mana membangun, sehingga dalam pemakaian tidak terbatas waktu. Itu keunggulannya. Kelemahannya apa? Biayanya lagi, biaya investasinya cukup tinggi. Yang kedua, membutuhkan lahan yang cukup luas. Itu alternatif pertama, membangun. Yang kedua, menyewa. Nah, menyewa punya keunggulan juga, teman-teman. Apa? Yang pertama, tidak memerlukan biaya investasi yang tinggi, ya. Karena dia hanya menyewa dan dia tidak perlu mengadakan lahan karena sudah ada lahannya, sudah disediakan. Dan kemungkinan dia tidak perlu melakukan penghitungan penyusutan gedung karena dia tidak memiliki gedung, ya. Jadi tinggal menyewa dan itu lebih terjangkau. Keunggulannya biasanya lebih terjangkau kalau menyewa, ya. Kelemahannya apa? Waktu penggunaannya terbatas. Nah, karena sudah namanya sewa, ya, pasti ada batasannya. Daya tampungnya itu tidak bisa di custom, tidak bisa disetting, tidak bisa ditentukan sesuai keinginan, ya, menyesuaikan dengan kondisi dari gudang yang disewa. Nah, itu kelemahan dari alternatif menyewa gudang yang kedua. Kemudian yang ketiga, lokasinya belum tentu dekat dengan toko, ya, bisa jadi agak sedikit jauh. Sedangkan kalau yang pengadaan membangun gedung baru, kita bisa menentukan lahan yang akan kita beli. Kalau misalnya bisa membeli lahan sebelahnya, nah itu akan lebih bagus, ya. Tapi investasinya cukup tinggi tadi, kelemahannya di situ. Nah, kemudian dari biaya relevan yang dari alternatif tadi, dua alternatif itu, ya, menyewa atau membeli
membangun gudang, itu tentunya muncul namanya biaya. Nah, biaya itu ketika alternatif itu memang relevan, yaitu namanya biaya relevan ya. Misalnya biaya pengadaan lahan, membeli lahan ketika kita membangun gudang baru, membeli material, tenaga kerja untuk membangun. Nah, kemudian ketika alternatif yang menyewa gudang, ya berarti biaya sewanya. Ya, ketika kita mengeluarkan biaya sewa, tentunya itu karena itu kan alternatif yang relevan, berarti dia termasuk biaya relevan. Nah, kemudian yang bukan relevan apa? Nah, kalau dalam kasus alternatif tadi yang membangun gedung dan menyewa gedung, ya yang tidak relevan itu ya misalnya biaya, misalnya membeli forklift. Forklift itu belum tentu digunakan ya, jadi tidak ada dampaknya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, pertimbangan secara kualitatif dalam mengambil keputusan itu, yang pertama adalah faktor keamanan. Jadi ini ketika kita mengeluarkan biaya ya, untuk menambah dari segi keamanan, ya memang dari segi kuantitas tidak bisa dirasakan, tidak bisa dihitung, tapi dari segi kualitas dia bisa dirasakan. Misalnya ya, dengan mengeluarkan biaya untuk security, misalnya menambah biaya security untuk pengamanan, otomatis nanti gedung, gudang, aset yang dimiliki perusahaan menjadi lebih terjaga. Tuh faktor keamanan. Yang kedua, aspek legalitas ya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor legalitas, tentunya ketika legalitas bisa terpenuhi, otomatis dia dalam melakukan operasional lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih berkembang ya, karena apa? Dari segi legalitas sudah terpenuhi. Nah, untuk menjaga legalitas ya butuh biaya tentunya kalau perusahaan seperti itu. Nah, itu pertimbangan faktor-faktor kualitatif. Nah, kemudian yang keenam baru pengambilan keputusan. Nah, tentunya manajemen dalam mengambil keputusan itu ada beberapa metode atau alat yang perlu dianalisa. Nah, tentunya manajemen butuh data yang akan dianalisa. Nah, jadi memang dari situ nanti muncul biaya-biaya yang memang biaya itu muncul karena adanya alternatif yang diambil, dan itu nanti mengandung konsekuensi di masa yang akan datang. Itulah yang namanya biaya relevan, dan karakteristiknya memang seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk contohnya ya misalnya biaya relevan itu ya misalnya ketika membangun gedung ya, misalnya tadi muncul biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga kerja, dan penunjang. Sedangkan kalau menyewa itu ada biaya sewa. Nah, itu salah satu contoh biaya relevan. Sedangkan kalau biaya yang tidak relevan ya misalnya pengadaan forklift ya, karena itu belum tentu dibutuhkan. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan karakteristik biaya relevan. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.